pagan. Iya. Mencium. Ya, ini kan tudingan ya. Iya. Ah. Mencium sama menyembah sama gak sih? Beda dong. Udah beda. Ya udah, kenapa jadi pagan? Dia kan Yang disebut pagan kan menyembah dewa-dewa gitulah. Itu namanya pagan. Kalau mencium batu, pagannya di mana? hadisnya apa sih kok? Kan dikatakan kan yang mencium Hajar Aswad dianggap kan bisa menghapus dosa. Tapi yang membaca hadis itu tahu nggak yang menghapus dosa itu batunya, batu Hajar Aswadnya, atau siapa? Atau Allah Subhanahu Wa Taala yang menghapus dosanya? Memang tidak tertulis, tapi kan kita bisa pakai nalar. Iya dong, masa cium batu, masa batunya yang menghapus dosa? Emangnya batu itu siapa gitu? Emang batu itu apa? Pakai nalar aja dikit lah. Kalau yang menuduh orang Kristen, baca Yesaya 6. Apa tuh? Kita buka nih. Yesaya 6. Kamu kok pinter sekali tentang Bible ya? Kemarin aku ke rumah kamu. Kata adek kamu, elunya pergi. Tuh, baca. Coba. Iya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Oke, ini yang disebut 6 ayat 6 sampai 7. Di sini ada serafim. Serafim itu seperti malaikat lah. Oke. Terbang mendapatkan aku ini Nabi Yesaya. Ya, di tangannya ada bara. Bara ini maksudnya batu bara. Yesaya tuh kalau Islam Nabi siapa? Enggak tertulis ya. Ini ada bara ya, batu bara ya. Terus ada lagi sepit nih. Dari atas mezbah. Nah, iya ini maksudnya siapa? Serafim ini kan? Menyentuhkan kepada mulutku, mulut Yesaya. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi kalau lihat di sini, dosamu ini berarti kan dosanya Nabi Yesaya. Telah diampuni. Yang mengampuni siapa kira-kira? Serafim, batu baranya, sepitnya, atau mezbahnya? Yang mengampuni? Ya, Tuhan. Tuhan siapa? Hashem. Buat orang Yahudi kan Hashem. Berarti kalau begini, yang mengampuni dosanya Nabi Yesaya Hashem kan? Atau Tuhan kan? Terus bagaimana mereka bilang Hajar Aswad yang mengampuni dosa umat muslim? Itu loh. Jadi sama ya, ada perbandingan. Ini ada batu bara tuh. Panas dong. Melepuh dong. Kalau nempel di bibir. Nah gitu. Jadi kalau yang menuduh umat Islam menyembah batu Hajar Aswad, suruh baca ini dulu. Yang menghapus dosanya Nabi Yesaya ini siapa? Serafimnya, batu baranya, sepitnya, atau mezbahnya, atau Hashem. Kalau yang otaknya sehat, pasti akan menjawab yang menghapus dosa pasti Hashemnya. Ya begitu juga dengan Hajar Aswad. Orang Islam mencium batu Hajar Aswad karena hanya sunnah. Ada hadisnya Nabi pernah mencium Hajar Aswad. Dan juga orang Islam juga tahu bahwa batu Hajar Aswad itu asalnya bukan dari bumi. Ya, makanya mereka mencium hanya kecintaan. Bukan karena menyembah menjadikan batu Hajar Aswad sebagai sesembahan gitu loh. Sekarang kalau dibilang Islam menyembah Hajar Aswad, ada nggak ayatnya? Sembahlah batu Hajar Aswad, ada nggak? Nggak ada. Ya sudah. Dan itu nggak wajib kan itu. Nah, di dalam rukun haji, rukun umroh, ada nggak rukun atau kewajiban harus mencium batu Hajar Aswad? Kalau dari jutaan orang nggak ada. Nyium satu batu itu ya gimana caranya? Iya, nggak ada kan. Tidak ada kewajiban mencium batu Hajar Aswad. Bahkan ada satu hadis sahabat Nabi Umar bin Khattab mengatakan, jikalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu maksudnya batu Hajar Aswad, aku tidak akan mencium kamu. Gitu doang. Ada hadis begitu. Dibaca nggak sama yang menuduh? Oke. Nah, ini kok. Ya. Oke. Nah sekarang karena Hajar Aswad dekat dengan Ka'bah, nempel di Ka'bah, ya, apakah ini tudingan juga nih? Kan orang Islam kan kalau sholat menghadap Ka'bah, sujud menghadap Ka'bah ya. Apakah Ka'bah itu disembah? Ada nggak ayat perintah sembahlah Ka'bah gitu? Nggak ada. Kan nggak ada. Sembahnya sembah siapa? Allah. Sembah Allah. Nah, Ka'bah itu kan hanya sebagai arah persatuan, arah untuk umat Islam di seluruh dunia
mempunyai satu arah yang sama, yaitu titiknya di Ka'bah. Jadi ini kan sebagai arah persatuan umat Islam. Sekarang kalau misalnya umat Islam sholat di masjid, imamnya ngadep sono, makmumnya ngadep sono, nanti ada makmum ngadep sini, bagaimana? Nah, kan berantakan. Tapi karena ada perintah untuk menghadap kepada Ka'bah, semua umat Islam pada waktu sholat menghadap Ka'bah. Supaya apa? Supaya menjadi persatuan di seluruh dunia. Ya. Sekarang pernah nggak umat Islam pada waktu sholat tidak menghadap Ka'bah? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Sebelumnya kemana? Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis. Kan dulu sebelumnya ke situ. Iya. Ya kan? Hanya karena Nabi rindu supaya kita tuh punya kiblat sendiri gitu kan. Tidak sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Akhirnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kiblatnya berubah menjadi Ka'bah. Tapi dulu sekarang kalau dianggap Ka'bah itu sesembahan orang Islam, kalau dianggap boleh diinjak-injak nggak? Boleh. Enggak, kalau sesembahan. Sesembahan nggak boleh. Nah iya, itu diinjak-injak. Kemarin saya datang umroh juga diinjak-injak. Ganti ini kiswahnya ya? Enggak, ada maintenance lah. Saya nggak tahu lagi ngerjain apa. Tapi diinjak-injak Ka'bahnya. Kalau sesembahan umat Islam boleh nggak diinjak-injak? Ya nggak boleh. Nggak boleh lah. Terus kalau kita lagi safar, naik kapal laut, naik bus, naik pesawat terbang, kita sholat di atas kendaraan, harus ngadep kemana? Apa harus ngadep Ka'bah juga? Enggak. Enggak. Misalnya kayak kita sekarang ini di Jakarta, mau ke Jawa Tengah gitu ya, atau Jawa Timur, kan itu arahnya ke Jawa Tengah, kan berarti arahnya menjauhi Ka'bah. Nah, membelakangi Ka'bah. Terus kita mau, kalau lagi duduk di bus, terus kita sholat gimana? Harus berbalik arah gitu kan? Bisa kejomplang gitu kan? Tetap duduk menghadap ke timur, tetap sholat, tidak ada yang salah, boleh. Berarti apakah Ka'bah itu sesembahan orang yang lagi di atas kendaraan? Gitu aja. Atau kalau lagi di hutan gimana, Bang? Di hutan nggak tahu arah. Kalau di hutan mungkin kan bisa melihat matahari, arahnya kemana masih bisa dilihat lah. Masih bisa diprediksi. Kalau di hutan bawa handphone, kompas masih bisa dicari. Tapi kalau di kendaraan di kapal laut misalnya, kapal laut yang arahnya menjauh dari Ka'bah, mau ngadep kemana? Bebas kalau di kendaraan, di pesawat misalnya, bebas. Misalnya kita lagi sholat, oke lah kebetulan menghadap Ka'bah. Pesawatnya belok ke sono, apa kita harus berbalik ke sono? Kan kita nggak tahu Ka'bahnya di mana. Gitu. Nah sekarang sejarahnya Ka'bah tuh gimana sih? Siapa yang bangun sih sebenarnya? Kalau yang membangun Ka'bah ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan yang membangun itu adalah malaikat-malaikat. Ada yang mengatakan yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu yang meninggikan. Nah, itu aja meninggikan loh ya. Bukan membangun dari nol. Gitu. Kalau yang membangun dari nol tadi ada perbedaan pendapat. Walau bisawab, kita nggak tahu yang membangun pertama kali siapa. Tetapi yang jelas yang meninggikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, batu Hajar Aswad itu adalah batu yang memang disuruh diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk mengambil dan untuk melengkapi Ka'bah itu. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi perselisihan. Apa tuh? Ya, pada waktu batu Hajar Aswad itu akan diletakkan di tempatnya, suku-suku Quraisy berantem siapa yang paling berhak menempatkan gitu. Nabi Muhammad SAW waktu itu sebelum menjadi nabi ya, terus akhirnya dipanggil untuk menentukan siapa yang paling berhak gitu. Akhirnya apa? Digelar kain, batu Hajar Aswad taruh di tengah, dari 4 kelompok atau 4 suku itu yang mengangkat bersama-sama. Adil ya. Adil nggak? Nah, belum jadi nabi aja udah disebut Al-Amin, udah terpercaya, diminta nasihat untuk masalah begituan, gitu. Dan batu Hajar Aswad juga pernah hilang, pernah dicuri. Berapa tahun? Terus gimana dong orang-orang yang pada haji, pada umroh, nggak bisa cium? Ya nggak masalah, memang tidak ada kewajiban. Lupa saya, abad keberapa ya kalau nggak salah, abad ke-9 atau kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lah. Berarti setelah kena kematian Nabi sudah lama. Nanti bisa dicek lah. Ka'bah sendiri juga pernah, kalau nggak salah pernah rusak kebanjirannya. Terus pada waktu rusak begitu, banjir, umat Islam menghadap mana? Ya kalau memang yang banjir cuma di Ka'bah, yang di luar kota Mekah atau yang di luar Arab, tetap sholat tetap menghadap Ka'bah. Tapi kalau yang sedang kebanjiran, nggak bisa sholat gimana? Nah, gitu. Jadi Ka'bah itu sebenarnya sudah ada
bangunan pertama yang ada di bumi. Sudah. Ya itu bangunan pertama. Oh. Itu. Pernah di ini nggak sih, kok direnovasi gitu? Pernah. Kapan? Ada. Saya nggak hafal detailnya lah ya, renovasinya tahun berapa. Tapi pernah ada renovasi juga. Karena kebanjiran itu jadi renovasi. Iya. Nah, dan boleh diinjak-injak gitu loh. Jadi bukan pemujaan ya. Nah, iya. Ya kalau sesembahan masa diinjak-injak. Kalau zaman dulu yang saya lihat ini itu di zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu jadi sesembahan loh kok. Jadi diputar-putarin. Yang nyembah siapa? Zamannya Nabi Ibrahim. Enggak, yang nyembah siapa? Nabi Ibrahim bukan? Bukan. Nah, bukan. Kan gini. Itu Ka'bah jadi memang awalnya memang sesembahan orang atau bukan. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim ya. Zaman Nabi Ibrahim kan memang sudah ada perintahnya untuk tawaf. Sudah ada perintahnya. Nah, itu terus berlangsung sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup. Pada zaman Nabi Muhammad SAW hidup, dia kan ada suku Quraisy. Suku Quraisy ini yang menjadi penjaga Ka'bah. Sebagai istilahnya apa ya? Pengelola lah. Pengelola. Kan kakeknya kan? Iya, pengelola Ka'bah. Iya, jadi orang yang berziarah ke situ datang tawaf. Istilahnya orang suku Quraisy ini yang menjadi pengelolanya. Pengelola Ka'bah gitu. Iya. Ya. Terus ada kalau nggak salah orang Arab itu yang bernama Amr bin Luhai. Dia pergi berdagang ke Persia atau ke Syam, saya lupa. Pulang bawa oleh-oleh, souvenir. Souvenir apa? Patung. Berhala. Jadi patung itu di Persia itu atau di Syam itu memang dipakai untuk disembah sebagai perantara gitu. Perantara kepada Tuhan gitu katanya. Dibawa oleh Amr bin Luhai, ditaruh di situ. Ka'bah. Orang lama-lama jadi pada ikut-ikutan. Ada yang berziarah datang, oh ada patung yang aku juga mau naruh, aku punya. Gue juga menyembah pada Tuhan gue lewat patung gue gitu, lewat perantara gue gitu. Dianggap wasilah gitu lah. Nah udah lama-lama jadi penuh. Sampai ada 360 patung. Pada waktu Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang 10.000 orang itu, patung-patung itu semua dihancurin. Nah kalau Ka'bah memang sesembahan, kenapa Ka'bah nggak dihancurin? Gitu. Jadi Ka'bahnya bukan sesembahan, tetapi patung-patung yang di sekeliling Ka'bah itu yang dijadikan sesembahan. Dan patung-patung itu akhirnya dibersihkan dihancurkan semuanya. Sama Nabi Muhammad SAW. Dihancurkan, termasuk yang ada di dalam Ka'bah. Oh, ada juga di dalam Ka'bah? Ada patung, ada gambar gitu. Itu semua dibersihkan. Ada rumor lagi ada patung Bunda Maria di dalam Ka'bah. Apakah benar? Ada teori memang seperti itu ya. Nah itu ditengarai atau diduga itu adalah peninggalan daripada orang-orang Nasrani, kaum elit yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya kalau kita baca surat Al-Maidah ayat 116, di situ kan ada dialog Allah Subhanahu wa taala menanyai Nabi Isa alaihissalam, apakah benar kamu dulu pernah menganggap diri kamu dan ibumu Maryam kan sebagai Tuhan atau sebagai sembahan? Dijawab tidak. Nah, ternyata memang ada kelompok Nasrani yang menyembah Maria sebagai Tuhan, malah mereka dimulainya malah di kawasan Arab. Kelompok itu namanya Koliridianisme. Ridianisme. Nah, ya nanti ada lagi kelompok lain di mana yang ada yang menyembah Maryam juga, kelompoknya namanya Mariamites. Nah, jadi memang benar ada kelompok yang menyembah Maria sebagai Tuhan, makanya di Quran ditegur. Gitu. Banyak tuh orang-orang Kristiani bilang, Quran lu tuh salah. Mereka berarti nggak pernah dengar Koliridianisme. Maksudnya sembahnya Bapa, Anak, dan Maryam gitu kan, bukan Roh Kudus gitu kan. Jadi gini, kalau kita baca di Quran, di Quran itu sudah membantah semua jenis penyembahan yang disebut dengan konsep ketuhanan Kristen. Konsep ketuhanan Kristen ya saya bilangnya. Pertama ada konsep yang disebut sebagai Tuhan dalam satu keluarga. Tuhan dalam satu keluarga. Kalau nggak salah namanya itu oikogeneisme atau apa, gue lupa lah. Ada tuh gereja di Indonesia juga ya. Jadi ada Tuhan, ada Allah, ada Isa, ada Maryam. Ini kan satu keluarga. Dibantah di surat Al-Maidah 116. Surat Maryam. Nanti surat Maryam. Surat Al-Maidah. Maidah benar. Al-Maidah. Terus nanti ada lagi
konsep atau ayat di surat Al-Maidah juga, kalau nggak salah ayat 72, tolong cek. 72 apa 71 ya? Saya lupa, coba tolong dicek. 72 kalau nggak salah. Di mana telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3. Itu apa namanya, konsep Kristen yang mana? Yang Trinitarian. Trinitarian. Ya. Nanti ada lagi konsep ayat Quran yang membantah konsep Kristen yang percaya bahwa Allah itu adalah ya, Isa itu ya Allah gitu. Nah, itu konsep apa? Keesaan Yesus. Iya, oneness atau sabelianisme. Ada ayat jangan telah kafirlah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Isa putra Maryam. Itu juga di Al-Maidah juga. Kalau nggak salah ayat 73. Takut salah ya, kita cek aja ya. Yang 72 tadi apa? Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, 72 itu ya? Nah, itu berarti yang membantah sabelianisme, oneness. Yang 73 berarti yang membantah Trinitarian. 73 1 dari 3. Ya itu. Sorry. Oh ya, 72 tuh berarti yang membantah oneness. 73 yang bahwasanya Allah salah satu dari 3 itu adalah yang membantah Trinitarian. Saya baca ya. 72 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ayat 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Berarti 7273 ini sudah menyembah 2 konsep dalam Kristen. Yang 72 membantah tentang konsep oneness. Yang 73 membantah tentang Trinitarianisme. Yang 116 membantah tentang yang konsep apa tadi? Oiko apa ya? Yang kekeluargaan itu loh. Nih. Ini konsep. Ini yang Koliridianisme nih. Nah, apakah ini kan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku 2 orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib-goib. Jadi udah 3 konsep Kristen yang dibantah dalam satu surat Al-Maidah. Ya kan? Lengkap. Lengkap nggak? Lengkap. Itu. Subhanallah. Jadi udah jelas ya kok. Apa petunjuk-petunjuknya tuh udah jelas di Quran. Iya, sudah apa namanya? Nggak ada yang salah di Quran gitu. Jadi kalau ada yang bilang Quran salah mendefinisikan Trinitas, karena Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan Maryam. Mereka nggak tahu ada kelompok Koliridianisme yang menyembah Maria sebagai Tuhan, atau kelompok Mariamites juga yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Kalau Katolik juga menyembah nggak sih kok? Enggak, justru Katolik itu yang mengatakan bahwa kelompok Koliridianisme itu bidat. Kalau bahasa mereka bidat. Bidat itu sesat gitu. Ya gitu. Oke. Tapi kan kalau kayaknya di Amerika Latin tuh banyak yang orang menyembah Maria juga. Kalau yang di kalangan Katolik yang seolah-olah mereka menyembah patung Maria, sebenarnya mereka tuh berdoanya tuh minta perantaraan. Kan ada doa Hail Mary kan? Iya, minta perantaraan karena dianggap Maria kan adalah orang suci. Jadi dianggap dengan ya seperti wasilah lah gitu. Gitu. Seperti wasilah. Oke. Ya. Apalagi? Ya ternyata banyak juga ya. Terus kan balik lagi ke Ka'bah ya kok. Katanya di Al-Quran itu perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu sebenarnya ujian bagi orang-orang Muslim. Mereka mau taat apa enggak gitu ya Pak ya? Kalau benar gitu ya Pak?
Kan ada ayatnya bahwa Nabi sering menengadahkan mukanya, ya kan? Istilahnya dalam pikirannya tuh pengen supaya kita tidak punya kiblat yang sama dengan orang-orang Yahudi. Oh, gitu loh. Ya kan? Karena orang Yahudi kan juga kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Atau bait suci yang sudah runtuh, yang cuma tinggal tembok ratapan doang gitu. Yang orang apa jedot-jedotin, bukan jedotin, cuma ngangguk-ngangguk aja tapi nggak sampai kejedot. Gitu. Tapi kayak saya lihat sampai kejedot ya Pak. Enggak, kan pakai topi, gimana kejedot? Nah, jadi seolah-olah Nabi itu nggak pengen punya kiblat yang sama dengan kaum Yahudi. Akhirnya kan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiblatnya akhirnya berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Ka'bah. Gitu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya, tapi ada juga ya orang-orang yang nggak mau mengikuti Nabi walaupun orang Islam, karena di Al-Quran ada ayatnya sih kok, gitu bahwa itu merupakan cobaan, gitu. Ada yang percaya, ada yang ujian. Iya. Mungkin udah terlalu attach sama Masjidil Aqsa kali ya kok ya. Mungkin orang Yahudi yang masuk Islam kali. Iya mungkin juga ya. Ya udah, banyak banget yang sudah dipelajari mengenai tudingan-tudingan dari orang-orang non-Muslim. Sudah terjawab sudah. Mau lebih dalam, belajar lagi tentang kitab-kitabnya sendiri dan juga kitab Al-Quran. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kebenaran yang sejati, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Doni. Selamat lagi.